Shalom adik-adik yang ada di Tunas. Berjumpa kembali di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Kakak berharap semua di dalam keadaan tubuh yang sehat, yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada hari ini. Oleh sebab itu, adik-adik mari menyiapkan hati dan pikirannya untuk merenungkan ataupun menyanyi, memuji Tuhan, untuk mengucapkan syukur atas semua kebaikan Tuhan. Mungkin adik-adik yang masih sedang PAT, ataupun adik-adik yang kelas 9 yang sudah mendengarkan informasi kelulusan. Selamat ya buat adik-adik yang sudah lulus. Kemudian yang sedang berjuang dalam PAT, tetap semangat untuk melakukan tugas sebagai seorang siswa. Mari pada pagi hari ini kita akan merenungkan, kita akan menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita menyanyikan pujian berkat kemurahan. Kita menyadari bahwa hidup kita ada sampai saat ini di tengah-tengah kondisi Indonesia seperti ini. Kita masih ada, kita masih bisa mengucap syukur, kita masih bisa menikmati kemurahan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Untuk adik-adik boleh berdiri walaupun di rumah masing-masing. Kita meresapi setiap kata demi kata dari lagu ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. katakan, aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pujian yang kami nyanyikan di hadapan Tuhan
adalah bukti bahwa kami sungguh-sungguh berterima kasih. Kami sungguh-sungguh merasakan akan berkat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk anak-anak kelas 9 yang sudah menyelesaikan masa pendidikan di SMP, kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan Tuhan selama 3 tahun bagi mereka. Dan masa depan mereka pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk anak-anak yang sedang PAT, Tuhan juga yang menolong dan memberkati. Pada pagi hari ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari ini, tema untuk adik-adik yang ada di Tunas, yaitu nyata dari firman-Nya. Di dalam Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu menjaganya sesuai dengan firman. Maka pada hari ini kita mau bersyukur. Kita percaya bahwa hanya firman Tuhan yang akan menuntun, yang akan menjaga masa muda kita menjadi lebih baik lagi. Oleh sebab itu kita menyanyikan pujian, Ku Kan Terbang. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang. Tinggi di awan, Bersama siapa? bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu terus menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu terus menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu terus menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari kita tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita percaya bahwa kita hanya aman di dalam tangan Tuhan. Mari adik-adik boleh duduk, menyiapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Novi dari Pos Cibubur. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku dengan sayap-Mu.
Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu mengantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita ulangi pujian ini dari awal. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Maka kuatlah roh dan jiwaku. maka kuat Roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita kembali beribadah hari ini. Walaupun masih dengan online, kakak berharap kalian tetap bisa mengikuti ibadah kali ini dengan baik. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu bersama. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah dan biarlah firman-Mu boleh menjadi dasar buat kami bertindak, berlaku dalam kehidupan kami sehari-hari.
dalam Kristus Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Mazmur 19 ayat yang ke-7 sampai ke-15. Kakak akan bacakan. Judul dari perikopnya adalah Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu ini diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu, juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Kau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian tadi pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kakak punya satu cerita. Ada seorang pemuda, dia disuruh oleh Tuhan untuk mendorong sebuah batu besar di depan rumahnya. Nah, karena pemuda ini adalah pemuda yang taat, maka setiap hari yang dia lakukan adalah mendorong batu besar itu. Tapi karena begitu besarnya batu itu, setiap dia dorong hanya badannya yang bergerak mundur. Jadi ketika dia dorong batu, badannya jadi mundur karena batu itu tidak bergerak. Nah, datanglah satu hari iblis berbisik kepadanya. Hei pemuda, ngapain tiap hari kamu dorong-dorong batu besar itu? Batunya juga tidak berguling, tidak bergoyang, bahkan tidak bergerak dari tempatnya. Kamu buang-buang waktu percuma. Dorong, tapi batu itu tetap di situ. Sang pemuda itu kemudian berpikir, oh benar juga ya, kenapa tiap hari aku mendorong-dorong batu sementara batu itu nggak bergerak sama sekali? Coba aku tanya sama Tuhan. Kemudian tanyalah pemuda itu kepada Tuhan. Pada waktu pemuda itu bertanya, kemudian Tuhan menjawab, "Hai pemuda, apa yang aku katakan kepadamu? Aku harus mendorong batu itu, Tuhan. Nah, apakah kamu sudah mendorongnya?" "Sudah, Tuhan. Setiap hari aku dorong batu itu. Tapi bukannya batu itu bergerak, maju atau berguling atau bahkan bergerak sedikit dari tempatnya pun tidak." "Tunggu pemuda, apakah aku menyuruh kamu untuk menggerakkan batu itu atau mendorong batu itu sampai bergerak?" "Tidak Tuhan, kamu cuma bilang dorong batu itu." "Nah, lalu kenapa kamu berpikir kamu harus mendorong batu itu sampai bergerak? Bukankah aku hanya berkata, doronglah batu itu?" Nah, sekarang coba kamu lihat ke badan kamu sendiri, ke diri kamu sendiri. Lihat lengan kamu. Bukankah lengan kamu menjadi kuat ketika kamu mendorong batu besar itu? Lihat badan kamu. Bukankah badan kamu menjadi lebih tegap ketika kamu mendorong batu itu? Kemudian si pemuda itu melihat badannya. "Oh iya, badanku lebih berotot.
badanku lebih tegap. Oh, jadi Tuhan maksudmu itu supaya aku bisa lebih baik lagi badannya, bukan buat menggulingkan batu itu. Oh, tidak. Aku hanya menyuruhmu mendorong, bukan menggulingkan atau menggerakkan batu itu. Nah, adik-adik, jadi ketika kita mau mendengar firman Tuhan dan mau menggalinya dengan sungguh-sungguh, mendengarnya dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan mungkin salah. Karena apa yang Tuhan firmankan selalu tepat, selalu benar buat kita. Nah, kembali lagi kepada Mazmur tadi. Kalau sang pemazmur begitu menyatakan bahwa firman Tuhan itu sungguh membuat dia mengerti apa yang Tuhan mau dia lakukan. Kita akan coba untuk melihat lagi. Kalau kalian baca dari Mazmur 19 ayat 1 sampai ayat ke-8, ke-7, Mazmur 19 ayat 1 sampai ke-7 itu adalah si pemazmur begitu mengagungkan setiap ciptaan Tuhan yang dia lihat. Dia bisa melihat langit sebagai satu karya Tuhan yang luar biasa. Kemudian dia bisa melihat malam dan melukiskannya sebagai satu keindahan di mana Tuhan bisa menyampaikan pesannya. Jadi yang namanya alam semesta itu adalah pernyataan umum Tuhan kepada kita. Nah, lalu pernyataan Tuhan secara khusus kepada kita melalui apa? Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan menyatakan dirinya secara khusus melalui firman-Nya. Alkitab adalah kumpulan dari firman Tuhan. Kalau kita mau rajin membaca Alkitab, maka kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemazmur sendiri mempunyai satu gambaran yang pasti tentang firman itu. Paling sedikit dia memiliki 5 hal yang dia mengerti tentang firman Tuhan. Ya, yang pertama, si pemazmur atau Daud itu merasa dan menggambarkan bahwa firman Tuhan itu adalah sempurna. Dia mengatakan bahwa Taurat itu sempurna. Ayat yang ke-8. Artinya apa? Taurat Tuhan itu sempurna, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Karena memang sudah sempurna. Firman Tuhan sudah sempurna. Yang kedua, pemazmur mengatakan bahwa firman Tuhan itu teguh dan memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Jadi melalui firman Tuhan kita bisa mendapatkan hikmat dan banyak sekali belajar tentang kehidupan kita. Apa yang akan kita lakukan saat ini, apa yang akan kita lakukan buat masa depan. Kemudian bagaimana relasi kehidupan kita sebagai anak dengan orang tua kita, orang tua terhadap anaknya, bagaimana seorang pekerja terhadap atasannya, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga, pemazmur mengatakan bahwa firman Tuhan itu tepat di ayat 9. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati, ya. Jadi seperti sebuah panah, firman Tuhan itu tepat mengenai diri kita, mengenai diri kalian, ya. Selanjutnya pemazmur mengatakan bahwa firman Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Murni itu artinya benar-benar firman itu berasal dari Tuhan sendiri. Apa yang Tuhan katakan melalui Alkitab adalah benar-benar perkataan Tuhan. Dan yang terakhir, pemazmur mengatakan bahwa
firman Tuhan itu benar, adil, indah, dan manis. Ya. Jadi tidak ada satupun firman Tuhan yang mengatakan bahwa dengan firman-Nya hidup kita akan susah. Enggak. Justru dengan firman-Nya kita akan tahu bagaimana kita harus bertindak dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini Daud jelas-jelas mengatakan bahwa takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Nah, satu hal yang menarik adalah bagaimana si pemazmur ini bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Dia berkata bahwa ayat 12, lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Semuanya di sini, nyanya di sini adalah firman Tuhan. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semua firman Tuhan itu. Ya. Jadi Daud merasa bahwa ketika dia menjalani hidupnya, kita tahu bahwa Daud hidupnya tidak gampang, ya. Dia banyak sekali mengalami satu kehidupan penuh tantangan, apalagi ketika dia harus berlari dari Saul yang mengejar-ngejar dia. Kemudian ketika kehidupannya sebagai gembala, dia harus banyak berhadapan dengan binatang buas untuk menjaga semua ternaknya. Nah, di situ dia merasa bahwa firman Tuhan itu selalu memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan buat dia, dan bahkan memperingatkan setiap kesalahan yang dia lakukan, ya. Dan dia berkata, pemazmur berkata, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar, ya. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kakak? Bagaimana dengan kalian? Apakah ketika kita membaca firman Tuhan, kita bisa juga merasakan hal yang sama seperti yang Daud rasakan? Apakah kita bisa merasakan, wah, firman Tuhan ini benar-benar pas buat saya. Melalui firman Tuhan ini, saya bisa mendapat jalan keluar. Apakah pernah kita seperti itu? Atau mungkin malah kita nggak pernah baca Alkitab sama sekali. Kita mau lanjutkan lagi, bagaimana pengalaman pemazmur terhadap firman Tuhan. Adik-adik kalau mau baca Mazmur, ya, satu hal yang menggambarkan betapa pemazmur atau Daud itu benar-benar merasakan pernyataan Tuhan melalui firman-Nya adalah kalau adik-adik mau baca Mazmur. Kita tahu di dalam Mazmur Tuhan adalah gembalaku, Mazmur 23, ya. Di situ Daud benar-benar merasakan bahwa pernyataan Allah yang secara umum dalam bentuk alam semesta itu membuat dia semakin begitu mengagumi pernyataan khusus Allah melalui firman-Nya. Ya, dia bisa menggabungkan bagaimana dia bisa mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kemudian dia berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Mungkin kalau saat ini kita bawa lagi dalam kehidupan kita sehari-hari di zaman ini, ketika kita merasa bahwa ada bahaya virus corona, kita takut untuk keluar, ya kan? Kita sekolah, semuanya yang kita lakukan banyak di rumah. Nah, apakah kita mampu seperti Daud? Ketika Daud ketakutan, dia berkata bahwa Tuhan itu gembalaku. Bagaimana dengan kita? Ketika kita merasa kita tidak mampu untuk melakukan apa-apa, semuanya harus di rumah saja, apakah kemudian kita hilang harapan?
sebaiknya kita bisa meneladani apa yang pemazmur sudah berikan kepada kita hari ini melalui firman Tuhan. Nah, bagaimana cara pemazmur memegang firman Tuhan? Kalau kita mau lihat ayat 14 dan 15, di situ pemazmur berkata, "Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar." Ayat 15, "Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku." Di sini pemazmur senantiasa refleksi atau melihat lagi ke dalam dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia manusia yang tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa pimpinan Tuhan. Maka dia berkata, "Lindungilah hamba-Mu Tuhan." Dia senantiasa minta perlindungan Tuhan karena dia hanya manusia biasa. Ya. Kemudian dia selalu memohon campur tangan Tuhan. Dia berkata, "Lindungi aku daripada orang yang kurang ajar terhadap aku." Atau mungkin kalau sekarang, "Tuhan lindungi aku dari virus corona supaya aku tidak kena. Tuhan lindungi aku dari teman-teman yang suka membuli aku. Tuhan tolong jauhkan aku dari kebiasaan mencontek. Tuhan jauhkan aku dari kebiasaan tidak taat." Jadi kita bisa meneladani pemazmur di sini bahwa kita harus selalu minta campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kemudian dia juga memberikan teladan, selalu mengagungkan karya Tuhan dalam hidupnya. Ya, dia berkata bahwa Tuhan itu gunung batu dan penebusku. Nah, adik-adik, kalau Daud bisa seperti itu, ya, dia itu bukan orang tua loh. Daud itu masih muda, ya. Dia ditempa hidupnya dari hanya seorang gembala, kemudian dia bisa menjadi seorang raja. Tapi itu bukan hal yang instan. Itu bukan hal yang seperti membalikkan tangan, enggak. Banyak sekali hari-harinya pemazmur yang harus dia lalui dengan penuh perjuangan. Tapi satu hal yang kita bisa pelajari di sini adalah pemazmur selalu memegang firman-Nya, selalu memegang firman Tuhan sebagai dasar dalam dia menjalani hidupnya sehari-hari. Dia selalu bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, ini benar enggak? Tuhan, apa yang aku lakukan benar enggak?" Ya. Semoga kita juga kalian bisa sama-sama meneladani Daud pemazmur melalui firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini. Dan biarlah kalian selalu mau merenungkan firman-Nya, mengakui firman-Nya dan mengagungkan Dia dalam kehidupan kalian. Maka kalian akan dibuatnya berhasil dalam segala hal. Sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu di mana kami boleh belajar dari pemazmur yang mengingatkan kami kembali betapa firman-Mu adalah pegangan buat hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa rajin membaca firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk menyatakan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik bisa mentransfer persembahan di link di bawah ini, atau juga bisa masukkan persembahannya di dalam amplop yang sudah kalian lakukan selama ini, dikumpulkan nanti kalau Tuhan izinkan untuk kita bisa beribadah di gereja Kristus Ketapang. Nanti di bawah
amplopnya dan diserahkan kepada pembina ataupun kakak-kakak pengasuh. Ya, mari kita akan mengumpulkan persembahan. Kita menyanyikan pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dengan bersyukur kita mau menyatakan bahwa Tuhan kita luar biasa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. haleluya. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah online kita. Sebelumnya kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau yang memberkati persembahan yang sudah kami siapkan, boleh menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Tuhan juga yang memberkati, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para majelis di gereja kami di dalam mengelola setiap keuangan yang kami kumpulkan, sehingga boleh menjadi pelebaran kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pada pagi hari ini kami juga mendukung dalam doa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi yang begitu sulit akhir-akhir ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami, dari presiden sampai kepada pemerintahan yang ada di daerah. Tuhan tolong memberkati mereka di dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Terlebih khususnya keputusan-keputusan yang akan mereka ambil, biarlah Tuhan Engkau yang menolong sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Khususnya pada hari-hari ini Tuhan, di dalam mereka melakukan pembaharuan di dalam ekonomi bangsa kami. Mari Tuhan tolong supaya Engkau memulihkan bangsa kami. Kami percaya bahwa tidak ada yang perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau yang akan memberkati bangsa kami. Begitu juga Tuhan untuk penyaluran untuk bantuan sembako kepada masyarakat. Biarlah Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang diberikan, dan juga segala sesuatunya boleh dilaksanakan, dan juga masyarakat yang seharusnya menerima, mereka boleh mendapatkannya dengan baik. Kami juga menyerahkan Tuhan sebagai warga negara, biarlah Tuhan menolong berkati kami sehingga kami boleh mengikuti setiap aturan dan juga himbauan dari pemerintah kami, sehingga ada kerjasama antar pemerintah dan warga masyarakat, dan itu membantu akan pemulihan bangsa kami. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk keluarga kami. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi keluarga kami, bagi papa dan mama kami, bagi
kakak maupun adik kami Tuhan. Kami percaya kami sehat sampai saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk Gereja Kristus Ketapang. Tuhan juga yang berkati majelis, rohaniawan dan juga kakak-kakak sekolah minggu ataupun pengasuh. Biar Tuhan Engkau berkati menolong mereka dalam setiap kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan pujian. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Mari adik-adik mengambil waktu saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu untuk adik-adik yang ada di rumah. Kita terus menjaga kesehatan kita. Kita tetap terus berdoa untuk bangsa dan negara kita. Sampai berjumpa pada ibadah minggu depan. Bye-bye. Tuhan berkati.